Hai semuanya, perkenalkan namaku Prastiwi. Seperti yang Mas Ryan katakan, aku sering atau lebih akrab dipanggil dengan nama Tiwi. Asalku berasal dari perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sesuai yang dikatakan Mas Ryan, aku ingin berbagi cerita tentang pengalaman hidupku. Dan aku berharap kalian semua tidak mengalami apa yang aku rasakan dalam hidupku ini. Sebuah pengalaman yang benar-benar membuat hidupku berubah drastis. Aku dikenal sebagai cewek yang polos. Dan karena aku saking polosnya, ini yang membuatku terjerumus pada bidang pekerjaan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Semua ini terjadi setelah aku lulus sekolah menengah atas, SMA, sekitar tahun 2009, di mana pada saat itu kondisi ekonomi keluargaku sedang sangat tidak karuan. Aku pun bingung harus melakukan apa. Sebenarnya, aku ingin sekali melanjutkan pendidikanku ke bangku kuliahan. Namun keadaan memaksaku untuk tetap di rumah terlebih dahulu. Pada suatu hari, saat itu aku sedang mencuci pakaian di belakang rumah. Kudengar ada seseorang mengetuk pintu rumah dari depan. Ketukan yang dilakukan cukup keras, membuatku sedikit terkejut saat itu. "Permisi, permisi," suara seseorang dari luar rumah. Aku sebenarnya ingin membukakan pintu tersebut, namun sudah didahului oleh ibuku yang membuka kakennya. Lalu aku melanjutkan mencuci, karena masih sangat banyak cucian. Pada hari itu, tak berselang lama setelah tamu itu masuk ke dalam rumah. Keributan dan suara keras mulai terdengar. "Sebenarnya kalian ini mau melunasi hutang ini atau tidak sih?" Ucap tamu itu yang ternyata adalah debt collector. "Iya Pak, sabar. Kami sedang mengupayakan uangnya. 1 minggu lagi Pak kami usahakan. Uangnya sudah ada," ucap ibuku memohon keringanan. Bu, kalian itu sudah bilang seperti itu berulang kali. Tapi apa hasilnya? Dari awal yang katanya bulan depan, minggu depan, beberapa hari lagi, ini sekarang sudah 5 bulan. Kalian nunggak cicilannya. Terus mau sampai kapan? Tanya debt collector tersebut. "Beri kami waktu lagi Pak, saya mohon." Suara ibu mulai bergetar, menahan tangis karena dibentak. "Ya Allah Bu, ada apa Bu? Ada apa ini Pak? Kenapa jadi begini?" Tanya bapakku yang baru saja keluar dari dalam kamar. "Alah sudahlah Pak Bu, motor ini terpaksa kami sita terlebih dahulu. Sampai kalian bisa melunasi tanggungan selama 5 bulan ini, beserta bulan berikutnya." Debt collector itu kemudian berjalan mengarah ke motor yang kebetulan sedang diparkir di depan rumah. "Jangan Pak, saya mohon. Jangan, berikan kami waktu untuk melunasi. Ini motor anak saya Pak. Jangan diambil Pak, saya mohon," ucap ayahku menangis sambil memohon. "Hei, mau sampai kapan apa bisa kalian membayar besok? Tidak bisa kan? Lebih baik saya ambil dulu. Sudahlah minggir." Debt collector itu menyingkirkan ayahku yang memohon itu. Aku yang mendengar suara keributan itu kemudian berlari ke depan dan melihat kedua orang tuaku sedang menangis, sembari memohon supaya motor milik kakakku itu tidak disita. Yaitu adalah motor kakakku yang dia beli secara kredit. Entah apa yang ada di benaknya. Di masa perekonomian keluarga sedang tidak menentu, dia malah membeli motor. Aku sama sekali tidak tega melihat orang tuaku sampai memohon. Mohon seperti itu pada seseorang. Andai saja saat itu aku sudah bekerja, mungkin aku bisa sedikit membantu mereka. Dan kejadian ini tidak harus terjadi. Anak mana yang tega melihat orang tuanya memohon-mohon pada orang lain sampai mereka menangis, sedangkan yang bersangkutan sama sekali tidak ada di rumah dan bahkan tidak memperdulikan kejadian ini akan terjadi. Coba kalian bayangkan sendiri, orang tua kalian mohon di depan rumah sendiri, meminta keringanan sambil menangis. Dan hal itu dilihat oleh beberapa tetangga yang mendengar suara gaduh di rumahku ini.
sedangkan aku tidak bisa apa-apa karena masih menganggur. Alhasil, karena terlalu banyak warga yang melihat orang tuaku menangis, meminta keringanan di depan rumah, debt collector itu pun kemudian menyerah dan memberikan waktu pada orang tuaku untuk melunasi hutang anaknya itu sampai minggu depan. Hingga pada keesokan harinya, saat aku sedang menyapu halaman di depan rumah, ada salah satu tetanggaku yang kebetulan kemarin melihat kejadian itu. Dia kemudian menghampiriku dan kemudian menawariku pekerjaan. Dia menawariku bekerja di tempat karaoke. Namun karena aku masih polos, yang aku paham adalah tempat bernyanyi biasa saja. Dan karena aku masih terlalu polos, tetanggaku itu kemudian langsung berbicara pada orang tuaku. "Assalamualaikum Bu, permisi." Tetanggaku itu menyelonong, masuk ke dalam rumah ingin bertemu dengan orang tuaku. "Waalaikumsalam." "Walah Bu, ada apa? Kok tumben kemari?" Jawab ibuku. "Ah, nggak ada apa." "Apa Bu? Cuma sekedar main saja." "Sama gini Bu, saya mau menawari Tiwi pekerjaan." "Bu, gimana menurut Ibu? Kan lumayan bisa bantu-bantu keuangan rumah dia." Ucap tetanggaku itu. Boleh saja sih Bu, tapi kerja apa ya?" "Saya tidak mau kalau Tiwi sampai kerja di tempat yang tidak benar." Ibuku menanyakan. "Nggak aneh kok Bu, cuma di tempat karaoke nanti dia. Cuma jual minuman aja, tenang aja nggak macem-macem minumannya. Cuma kayak Coca-Cola, Sprite sama Fanta aja kok Bu." Jawab tetanggaku itu, padahal pada kenyataannya tidak hanya itu. Namanya saja saat itu aku sedang polos-polosnya. Kemudian ibuku menanyakan padaku apakah mau atau tidak. Ya, kalau begitu sih saya terserah sama Tiwi saja yang menjalankan mau atau tidak. Kalau dia mau, yang aku sebagai ibu hanya bisa mendoakan saja, terang ibuku. Lalu tak berselang lama ayahku datang. "Wah, ada apa ini Bu?" tanya ayah. "Gini Pak, saya cuma mau nawarin pekerjaan saja buat Tiwi. Barangkali mau, lumayan bisa bantu-bantu ekonomi rumah." Tetanggaku menyambar menjawab pertanyaan bapak. "Oh ya, kalau itu terserah Tiwi saja," jawab ayahku. "Nah gimana? Kamu mau atau tidak? Kalau mau kita berangkat hari Minggu besok," tanya tetanggaku padaku. Aku tidak langsung menjawab iya atau tidak. Aku saat itu ragu, karena belum pernah bekerja pada orang lain. Takutnya aku di sana hanya akan merepotkan yang lain. Itu yang ada di pikiranku saat belum tahu pekerjaan seperti apa sebenarnya yang akan aku jalani. "Kamu tidak usah khawatir. Nanti dari desa kita ada 3 orang juga. Kok yang berangkat, jadi nanti kita berangkatnya rame-rame. Tenang aja, nanti kamu bakal dibimbing sampai bisa." Ucap tetanggaku membujukku. Dan pada akhirnya saat itu aku pun menawari. Tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh tetanggaku itu, raut sumringahnya, sangat terlihat jelas pada mukanya. Aku belum paham dengan senyuman yang terpancar pada tetanggaku itu, yang ternyata menyembunyikan hal besar setelah itu. Beberapa kali orang tuaku memberi pesan supaya aku berhati-hati saat bekerja nanti. Tetap jalankan sholat 5 waktu. Yang jelas, begitu berat melepas kepergianku adalah ibuku, di Aman. Pada saat itu adalah pertama kalinya aku mencoba hidup sendiri di luar kota tanpa adanya ibu dan ayahku. Dan saat itu pun aku belum tahu aku akan dibawa kemana. Oleh tetanggaku, dia hanya berkata, hari Minggu akan berangkat bersama dengan mobil yang sudah dipersiapkan. Dan akhirnya hari yang keberangkatan pun tiba, aku berangkat bersama tetanggaku dan rombongan sekitar jam 7 pagi dari rumah. Aku berangkat tidak lupa mencium kedua tangan ibu dan ayahku. Hati ingin menangis, namun ku coba untuk kutahan supaya kedua orang tuaku dapat tenang merelakan anaknya. Pergi merantau, di perjalanan aku terus kepikiran, apakah aku bisa bekerja sebaik mungkin?
Dan apakah lingkungan yang akan aku tinggali akan aman? Bermacam pertanyaan muncul di dalam benakku karena memang ini adalah awal pertama aku merantau mencari pekerjaan. Setelah perjalanan yang cukup lama akhirnya kita sampailah di tujuan. Ternyata aku dibawa ke daerah kota Bekasi. Entah Bekasi daerah mana. Aku sama sekali tidak mengerti. Yang ku tahu, aku kemari hanya mengikuti arahan dari tetanggaku. Terlihat sebuah rumah makan. Mikirku aku akan diajak makan dulu sebelum beranjak ke tempat di mana aku akan bekerja nantinya. Melihat sebuah rumah makan tidak membuatku senang. Justru malah aku merasa kebingungan. Karena aku hanya membawa uang sedikit. Saat berangkat aku sama sekali tidak diberikan bekal uang saku. Aku hanya mengandalkan uang tabunganku sendiri. Tetanggaku itu kemudian menyuruhku dan beberapa orang yang ikut rombongan untuk masuk ke dalam rumah makan itu. Di sana kita telah disambut oleh beberapa orang laki-laki. Dan tetanggaku itu kemudian menyalami seorang laki. Laki yang nantinya akan menjadi bos kita. Namun saat itu aku tidak mengetahui siapa dia. Aku dan para rombongan kemudian duduk di depan di mana ada kursi di sana. Namun tetanggaku itu langsung menyuruhku masuk hingga ke dalam rumah makan tersebut. Ternyata memang inilah tempat kerjaku. Aku kemudian diantar ke kamar untuk menaruh seluruh barang bawaanku dan diberikan waktu selama beberapa jam untuk mengistirahatkan badanku. Karena dari perjalanan yang sangat jauh dari tempat asalku. Singkat cerita malam hari pun tiba. Ya aku mendapat waktu istirahat. Sampai malam hari sekitar pukul 7 malam. Sekitar setelah Isya. Aku dan beberapa orang yang baru saja datang tadi disuruh berkumpul di belakang. Kita dikumpulkan di depan sebuah kamar mandi. Dan terlihat sosok lelaki yang bercengkrama dengan tetanggaku berada di dalam kamar mandi itu. Dan ada seorang laki-laki lagi di depan kamar mandi itu yang menyuruh kita untuk berkumpul. Oke, semuanya sekarang kalian berbaris dan nanti satu persatu masuk ke dalam untuk menjalankan ritual bersama Pak Bos. Ucap lelaki yang di luar kamar mandi itu. Batinku, ritual apa ini? Kumohon, jangan sampai ada hal aneh-aneh aku tidak ingin. Kita pun masuk satu persatu ke dalam kamar mandi tersebut. Aku berada di urutan yang berada di tengah-tengah. Anehnya setiap kali mereka selesai dari ritual di dalam, pasti berambut basah. Entah kita disuruh mandi atau apa saat itu, aku tidak mengetahui. Hingga sampai akhirnya, giliranku pun tiba. Aku dipaksa masuk ke dalam untuk melakukan ritual bersama bos di dalam yang sudah menunggu. Ayo dek masuk saja, tidak apa-apa, ucap lelaki di depan kamar mandi tersebut. Dengan langkah yang ragu aku mengangguk sambil berjalan maju ke depan. Sesampainya di dalam kamar mandi, orang yang bisa dibilang pemilik tempat ini kemudian mendatangiku dan mempersilahkan masuk. Sini dek, duduk di sini, kita akan mulai ritualnya. Perintah orang itu padaku. Orang-orang memanggilnya Bos Doni. Baik pak. Dengan lugu, aku beranjak mendekati kursi basah yang sudah disediakan di sana. Basah mungkin, akibat dari ritual sebelumku. Sebelumnya, lepas dulu semua pakaianmu itu. Ucap lelaki itu yang membuatku kaget. Maksud bapak bagaimana ya? Jawabku sedikit ketakutan. Lepas semua baju dan celanamu, dalaman juga dilepas ya? Oh iya, jangan panggil saya pak, panggil saja mas, umur saya masih muda. Terangnya kembali. Aku sama sekali tidak mau melakukan hal itu. Aku tidak mau telanjang di depan orang yang tidak aku kenal sama sekali. Bahkan aku belum pernah telanjang di depan orang tuaku terkecuali saat aku kecil, melihat diriku yang begitu lama membuka pakaianku. Tanpa basa-basi lelaki bernama Doni ini, kemudian mendekatiku dan melepaskan semua pakaian yang aku kenakan. Padahal aku sudah mencoba untuk menahan agar tidak dibuka. Namun dia selalu bilang, tidak apa-apa, aku tidak akan melakukan hal yang aneh atau tidak senonoh padamu.
Dia melakukan itu sembari terus melucuti pakaianku. Dan akhirnya terlepas semua pakaianku. Baik itu, baju, celana, BH, dan celana. Dalam yang kukenakan semua sudah terlepas dariku. Kini kondisiku telanjang bulat di depan. Orang yang tidak aku kenal sama sekali. Lelaki bernama Doni. Itu terlihat begitu terpana melihat tubuhku yang masih begitu mungil. Ya aku tergolong berbadan mungil, karena tinggiku hanya 150 cm saja, dengan kulit putih bersih, dengan payudara yang tidak begitu menonjol, ditambah di bagian misfiku, masih ada bulu halus yang saat itu menjadi pusat perhatian lelaki itu. Aku hanya mencoba menutupi payudara dan misfiku sebisa yang aku bisa dengan kedua tanganku. Wah, bodimu lumayan juga ya. Posturmu ini ditambah dengan kulit putih bersih seperti ini membuatku tergoda. Mas Doni mendekatiku dan memegangiku sembari meraba kulit putihku. Dan lagi payudaramu yang begitu menggemaskan ini membuatku semakin berselera padamu. Ditambah dengan misfimu yang begitu legit dengan bulu halusnya. Tapi tenang saja, aku tidak akan merusak tubuhmu yang indah ini. Sudah sana duduk di kursi itu. Mas Doni terus mengatakan kalimat yang bagiku menjijikan untuk dikatakan. Dan yang kemudian terjadi adalah Mas Doni kemudian memandikanku dengan air kembang yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Aku sama sekali tidak mengenakan pakaian. Sama sekali. Seluruh semari, tangan Mas Doni mulai membelai seluruh tubuhku ini. Mulai dari atas hingga ke bawah, sesekali mempermainkan payudaraku sambil terus menyiramkan air kembang di tubuhku. Tangannya terus berpetualang di tubuhku, hingga sampai akhirnya, sampailah tangannya di misfiku. Saat dia menyentuh bagian, itu membuatku merasakan sensasi yang belum pernah aku merasakannya. Malu dan aneh bercampur aduk dalam hatiku saat itu. Aku menggeliat mencoba untuk menghindar. Namun, apalah daya, Mas Doni saat itu yang berkuasa. Namun apa yang dikatakan Mas Doni benar dia sama sekali tidak merusak kehormatanku. Dia hanya memandikanku begitu saja. Setelah itu mengeringkan badanku dan memintaku untuk berdandan dan segera duduk di depan toko dengan dalih menunggu tamu.